Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor standbook 22579-011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi dengan judul materi yang akan saya bawakan mengenai studi kasus manajemen transportasi barang dalam ekspor-impor produk pertanian. Pendahuluan. Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam perekonomian global, termasuk dalam sektor pertanian. Produk pertanian memiliki karakteristik unik, seperti ketergantungan pada musim, sensitivitas terhadap kondisi lingkungan, dan rentang umur simpan yang terbatas. Oleh karena itu, manajemen transportasi barang dalam ekspor-impor produk pertanian menjadi aspek krusial untuk memastikan produk tersebut sampai ke tujuan dengan kualitas yang terjaga. Indonesia sebagai negara agraris memiliki berbagai produk pertanian unggulan yang diekspor ke berbagai negara. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Indonesia mengimpor produk pertanian dari luar negeri. Proses ekspor dan impor ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Setiap tahapan memerlukan manajemen yang efisien untuk menghindari kerugian dan memastikan keberlanjutan pasokan. Selanjutnya, manajemen transportasi barang. Manajemen transportasi barang adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain secara efisien dan efektif. Ini mencakup berbagai aspek seperti pemilihan moda transportasi, perencanaan rute, pengemasan, penanganan barang, manajemen inventaris, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan logistik dan pelanggan. Nah, tujuan utama dari manajemen transportasi barang adalah untuk memastikan bahwa barang sampai ke tujuan tepat waktu, dalam kondisi baik dan dengan biaya yang optimal. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi untuk pelacakan dan pengelolaan pengiriman, serta pengembangan strategi untuk mengatasi tantangan seperti cuaca, kemacetan lalu lintas, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi proses pengiriman. Selanjutnya, ekspor-impor produk pertanian. Ekspor dan impor produk pertanian merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam perdagangan internasional. Manajemen transportasi yang efektif dan efisien memainkan peran krusial dalam memastikan produk tiba di tujuan dengan kualitas yang terjaga. Dalam konteks ini, materi yang saya bawakan akan menguraikan berbagai aspek yang terkait dengan manajemen transportasi barang dalam ekspor-impor produk pertanian. Tantangan dalam menghadapi manajemen transportasi barang produk pertanian. 1. Keterbatasan waktu. Produk pertanian seringkali mudah rusak dan memiliki umur simpan yang pendek, sehingga memerlukan penanganan dan transportasi yang tepat dan cepat. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan. Selama transportasi, produk harus dijaga pada kondisi lingkungan tertentu untuk mencegah kerusakan, misalnya menjaga suhu, kelembapan, dan ventilasi yang tepat. Ketiga, biaya transportasi. Biaya pengiriman seringkali tinggi, terutama untuk pengiriman internasional yang melibatkan beberapa moda transportasi. Keempat, regulasi dan kepabeanan. Peraturan yang ketat mengenai impor dan ekspor produk pertanian dapat menjadi penghambat, terutama jika terjadi perubahan regulasi mendadak.
Tantangan dalam menghadapi manajemen transportasi barang produk pertanian. 1. Keterbatasan waktu. Produk pertanian seringkali mudah rusak dan memiliki umur simpan yang pendek, sehingga memerlukan penanganan dan transportasi yang tepat dan cepat. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan. Selama transportasi, produk harus dijaga pada kondisi lingkungan tertentu untuk mencegah kerusakan, misalnya menjaga suhu, kelembapan, dan ventilasi yang tepat. Ketiga, biaya transportasi. Biaya pengiriman seringkali tinggi, terutama untuk pengiriman internasional yang melibatkan beberapa moda transportasi. Keempat, regulasi dan kepabeanan. Peraturan yang ketat mengenai impor dan ekspor produk pertanian dapat menjadi penghambat, terutama jika terjadi perubahan regulasi mendadak. Kemudian materi selanjutnya, adapun strategi dan teknologi dalam manajemen transportasi meliputi yang pertama, rantai dingin atau cold chain, yaitu menggunakan teknologi pendingin untuk menjaga produk pada suhu optimal selama transportasi. Kemudian yang kedua yaitu pengemasan yang tepat. Menggunakan bahan pengemasan yang sesuai untuk melindungi produk dari kerusakan fisik dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, sistem informasi logistik, di mana memanfaatkan teknologi informasi untuk melacak pergerakan barang dan kondisi lingkungan secara real time. Yang keempat, kerjasama dengan penyedia layanan logistik. Bekerjasama dengan perusahaan logistik yang memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai. Adapun studi kasus yang saya angkat pada penjelasan materi ini, ada dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu dari segi ekspor, yaitu ada ekspor buah tropis dari Indonesia ke Jepang. Nah, Indonesia mengekspor berbagai jenis buah tropis seperti mangga dan pisang ke Jepang. Nah, dalam proses ini penggunaan rantai dingin dan pengemasan khusus untuk mempertahankan kesegaran buah itu sangat penting. Selain itu, sistem pelacakan berbasis teknologi memungkinkan eksportir untuk memonitor kondisi pengiriman dan mengambil tindakan cepat apabila terjadi suatu masalah. Kemudian studi kasus yang kedua dari segi impor, yaitu Indonesia melakukan impor gandum dari Australia. Nah, Indonesia mengimpor gandum dalam jumlah yang besar dari Australia. Proses ini melibatkan pengangkutan melalui kapal laut dan membutuhkan manajemen yang efisien untuk menangani volume besar dan waktu pengiriman yang panjang atau lama. Nah, kolaborasi dengan perusahaan logistik yang berpengalaman dalam pengangkutan bulk commodities sangat membantu dalam memastikan kelancaran proses ini. Dan yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya bawakan yaitu manajemen transportasi barang dalam ekspor impor produk pertanian merupakan komponen kunci dalam memastikan keberhasilan perdagangan internasional. Tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan penerapan strategi dan teknologi yang tepat. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan dalam manajemen transportasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya berikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bisa teman-teman terapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.